Banyak yang belum mengetahui bagaimana penerapan konsep kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya dalam aktivitas olahraga, terutama jogging. Nah, di sini bersama kelompok 3 kita akan mengimplementasikan bagaimana cara jogging yang baik dan benar agar memberikan gambaran atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan jogging, serta bagaimana prinsip-prinsip K3 dalam meminimalisir resiko cedera dan meningkatkan efektivitas olahraga, terutama jogging. Nah, khususnya jogging ini merupakan kegiatan yang sederhana, namun memiliki manfaat besar bagi kebugaran tubuh apabila dilakukan dengan baik dan benar. Tanpa berbasa-basi, langsung saja ke videonya. Olahraga merupakan salah satu aktivitas penting yang berperan dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Aktivitas fisik secara rutin terbukti dapat memperkuat sistem imun tubuh, meningkatkan kebugaran, serta menurunkan resiko penyakit kronis. Jogging merupakan salah satu bentuk olahraga sederhana yang banyak digemari masyarakat karena mudah dilakukan, tidak membutuhkan alat khusus, serta dapat dilakukan di berbagai tempat. Meskipun sederhana, jogging tetap memiliki potensi risiko apabila tidak dilakukan dengan benar. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain cedera otot, kram, kesleo, dehidrasi, bahkan kecelakaan di jalan raya. Untuk itu, penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam jogging sangat penting dilakukan. K3 berperan sebagai upaya preventif agar olahraga tidak menimbulkan gangguan kesehatan, melainkan memberikan manfaat yang optimal. Dengan memahami dan menerapkan K3, seseorang dapat menghindari resiko cedera, menjaga keamanan dan selamat jogging, serta membangun pola olahraga yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, video ini disusun untuk membahas bagaimana langkah-langkah aman jogging dengan memperhatikan aspek K3. Safe condition atau kondisi aman. Yang pertama, jalur jogging yang rata, bersih, dan tidak membahayakan. Jalur yang aman, bebas dari lubang, batu, atau genangan air dapat menyebabkan terpeleset atau jatuh. Jalur yang bersih juga mengurangi resiko terganggu oleh benda asing. Hal ini berfungsi untuk kenyamanan dan keamanan selama jogging. Yang kedua, tubuh kondisi sehat atau dalam kondisi fit. Jogging hanya boleh dilakukan ketika tubuh benar-benar siap, tidak sakit, tidak kelelahan, dan memiliki energi yang cukup. Hal ini mencegah terjadinya cedera akibat memaksakan diri. Yang ketiga, menggunakan sepatu olahraga yang sesuai. Sepatu jogging harus memiliki spesifikasi khusus untuk jogging supaya sehat, aman, dan nyaman, seperti memiliki bantalan empuk, ukuran yang pas, sol yang tidak licin untuk menopang kaki, serta mengurangi resiko cedera otot atau sendi. Yang keempat, memperhatikan cuaca sebelum jogging. Kondisi cuaca sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan. Hindari jogging saat hujan deras, jalan licin, atau panas terik yang ekstrim karena dapat meningkatkan resiko kecelakaan maupun dehidrasi. Yang kelima, menggunakan pakaian yang nyaman dan reflektif. Memakai pakaian olahraga atau jogging yang sesuai dapat menyerap keringat serta pakaian fleksibel jika jogging agar dapat dilakukan dengan nyaman dan tidak mengganggu saat jogging. Unsafe condition, kondisi tidak aman. Yang pertama, jalur jogging yang licin, berlubang, atau gelap. Kondisi jalan yang rusak atau minim pencahayaan membuat pelari lebih mudah terjatuh atau mengalami cedera serta mengalami kecelakaan pada saat melakukan jogging. Yang kedua, tubuh dalam keadaan sakit, cedera, atau kelelahan. Memaksakan diri saat tubuh tidak fit dapat memperparah kondisi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan serius seperti pingsan loh. Yang ketiga, sepatu yang tidak sesuai atau perlengkapan yang kurang sesuai. Contoh lain seperti hal tersebut, memakai sepatu yang tidak dirancang untuk jogging atau tidak menggunakan alas kaki sebagai pelantara melaksanakan jogging.
dapat meningkatkan resiko kaki sakit, lecet, terkena benda tajam, cedera sendi, atau hal yang berbahaya lainnya. 4. Jogging di tengah lalu lintas padat tanpa fasilitas aman. Jogging di jalan raya juga berisiko tinggi karena rawan tertabrak kendaraan. Idealnya, jogging dilakukan di jalur khusus atau taman yang aman. Safe action atau tindakan aman: melakukan pemanasan sebelum jogging atau pendinginan setelahnya. Pemanasan ini bertujuan untuk meragakan otot, mempersiapkan tubuh, sedang pendinginan membantu mengurangi risiko kram serta memulihkan detak jantung. Yang kedua, menjaga kecepatan sesuai kemampuan tubuh. Jogging sebaiknya dilakukan dengan ritme stabil sesuai kondisi tubuh, bukan dengan kecepatan berlebihan yang dapat menyebabkan lelah, dehidrasi, ataupun cedera. Menghindari distraksi seperti menggunakan ponsel atau earphone saat berlari. Fokus penuh terhadap aktivitas jogging dan kondisi sekitar mengurangi risiko tersandung atau kecelakaan akibat kurang waspada atau kelalaian terhadap sekitar. Yang kelima, menyeberang zebra cross dan mematuhi aturan lalu lintas. Menyeberang di zebra cross serta memenuhi aturan lalu lintas merupakan tindakan safe action yang harus dilakukan di jalan umum. Zebra cross memberikan jalur resmi dan aman untuk menyeberang, sementara kepatuhan pada rambu, marka, dan sinyal lalu lintas menjaga keselamatan diri sekaligus mengurangi resiko kecelakaan. Dengan kedisiplinan ini, aktivitas jogging dapat berlangsung dengan tertib, aman, nyaman, dan tidak membahayakan pengguna lain. Unsafe actions. Yang pertama, tidak melakukan pemanasan atau jogging. Langsung berlari tanpa pemanasan membuat otot kaku, meningkatkan resiko kram atau cedera otot. Tidak melakukan pendinginan juga berbahaya karena jantung dan otot tidak memberikan kesempatan untuk kembali normal. Yang kedua, jogging berlebihan tanpa memperhatikan batas kemampuan tubuh. Terlalu memaksakan jarak atau waktu jogging dapat menyebabkan overtraining, kelelahan berat, hingga cedera serius. Yang ketiga, tidak memperhatikan kondisi sekitar, misalnya menggunakan headset yang bervolume tinggi, sibuk dengan penggunaan handphone saat melakukan aktivitas, dan lain sebagainya. Yang keempat, jogging di bawah terik matahari tanpa perlindungan atau hidrasi yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi, heat stroke, atau pingsan karena tubuh kehilangan cairan terlalu banyak. Yang kelima, menjaga postur tubuh saat berlari. Menjaga postur tubuh saat berlari seperti tubuh tegak, pandangan ke depan, dan langkah tetap stabil untuk mengurangi resiko cedera dan kecelakaan.
Olahraga adalah aktivitas yang penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu olahraga yang paling praktis, bisa dilakukan kapan saja, dan tidak membutuhkan peralatan khusus, adalah lari atau jogging. Ada yang senang jogging di pagi hari, ada pula yang memilih di sore hari. Lalu, kapan waktu terbaik melakukan jogging? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bedah berdasarkan pendapat ahli yakni Dr. Tirta. Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Tirta, dan kali ini kita akan edukasi pertanyaan netizen. Nah, ini kamu capture banyak banget. Dok, olahraga tuh pagi atau malam? Saya ini adalah orang yang kalau bukan pengangguran ya bos ya, saya tuh dari pagi ada kegiatan kuliah, saya harus ngurus keluarga, saya ngurus pegawai, saya ngurus kantor, saya ngurus toko. Waktu senggang saya tuh sore malahan, ketika di kantor ataupun malam. Jadi saya memutuskan olahraga tuh sore ke malam, jeda maghrib atau isya. Tapi maksimal tuh jam 9 atau setengah 10. Kenapa? Jadi dari jurnal-jurnal yang setelah saya cari ya, dan banyak banget jurnal dan penelitiannya, sebenarnya olahraga yang maksimal dilakukan itu adalah olahraga pagi dan olahraga sore. Sorenya ini adalah sampai jam 9 malam. Kenapa? Karena kalau olahraga dilakukan semakin malam, itu akan ada recovery akut. Heart rate-nya itu akan masih bisa berdebar-debar setelah 2 jam setelah selesai olahraga. Nah, semakin malam kalian olahraga, itu akan semakin mengganggu pola tidur kalian. Karena fase untuk masuk ke deep sleep itu akan terganggu gara-gara heart rate yang masih tinggi. Oleh karena itu, semakin malam kalian olahraga, kalian harus jeda 2 jam sampai heart rate kalian itu full recovery baru kalian tidur. Jadi kalau kalian selesai jam 9, berarti jam 11 baru bisa tidur. Kalau selesai olahraga jam 11, ya berarti jam 1 akan bisa tidur. Lain cerita kalau kalian tidurnya itu memang jam 1, tapi bangunnya itu jam 9 pagi. Nah, buat kalian yang masih bekerja pagi hari, kayak kerja jam 6, kerja jam 7, otomatis ya kalian harus tidur maksimal jam 12 malam atau jam 11 malam. Sehingga olahraganya maksimal selesai jam 9 atau jam 10. Itu belum sama makan recovery-nya. Nah, kalau pagi hari itu juga maksimal jam 9 atau jam 10. Kenapa? Ya, karena setelah di atas jam 10, panas matahari, suhu, habis itu polusi, itu akan sangat berpengaruh dan termasuk hormon. Nah, sangat pengecualian pada atlet dan kondisi-kondisi tertentu kayak ultra, kayak contoh tentara. Tentara ini kan harus lari di gunung-gunung. Atau atlet ultra yang goesnya bisa berhari-hari kayak Audax 1200 atau Trail Run Ultra. Nah, orang-orang atlet-atlet atau tokoh-tokoh atau orang-orang yang aktivitasnya olahraga fisik beratnya ini berjam-jam, itu kondisinya sudah berbeda. Ototnya, pola tidurnya, recovery-nya itu memerlukan pola latihan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nggak bisa 1-2 jam atau 1-2 minggu kalian bisa langsung bertahan olahraga seperti itu. Otomatis kalian harus mengimbanginya. Contoh, ketika kalian ultra 90 jam, maka itu pola latihannya harus diimbangi dari H-7 hari. Tidurnya harus maksimal banget dari 7 hari sehingga tidak menimbulkan kelelahan otot, sehingga otot siap digunakan untuk aktivitas ultra. Dan selama aktivitas ultra pun itu, mereka juga memiliki suplai-suplai makanan yang bisa mendukung energinya. Dan tidurnya disebut dengan power nap. Jadi tidur di mana aja untuk menghasilkan disipline. Loh, gimana caranya? Belajar. Semua orang bisa mengontrol power nap ketika mereka sudah terbiasa dan belajar. Nah, terus ketika kalian aktivitas fisik atau olahraga malam, contoh, kopi ini kan menunjang. Kopi, HP, main HP, kopi, ngopi, ataupun energi atau sport ECL dan kawan-kawan, itu kalau diminum malam juga akan mempengaruhi pola tidur. Jadi semakin malam kalian olahraga itu jujur akan mengganggu pola tidur kalian. Kesimpulan dari video yang kami buat, jogging merupakan aktivitas olahraga sederhana yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Namun, tanpa penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, aktivitas ini tetap berpotensi menimbulkan resiko seperti cedera, kelelahan, bahkan kecelakaan di jalan umum. Pesan dari dalam video ini, kami ingin menyampaikan bahwa olahraga jogging bukan hanya soal meningkatkan kebugaran, tapi juga soal keselamatan. Setiap individu yang melakukan jogging harus memiliki kesadaran bahwa keselamatan diri adalah tanggung jawab utama, sehingga disiplin terhadap aturan keselamatan wajib diterapkan. Pesan dalam video ini memberikan banyak pengalaman berharga, karena kami dapat memahami bahwa prinsip K3 tidak hanya berlaku di dunia kerja atau industri, tetapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam olahraga. Dengan demikian, kami lebih menghargai pentingnya menjaga keselamatan dalam setiap aktivitas.
harapan harapan kami ke depan semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya penerapan K3 dalam olahraga, khususnya jogging. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan angka cedera olahraga dapat berkurang, serta terbentuk budaya olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.